Oke, masuk pada software as a service. Di video sebelumnya kita udah menerangkan ya tentang teknologi ini. Artinya ini digunakan oleh orang-orang yang awam, yang tidak familiar dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang butuh di-setting. Maka tersedialah aplikasi software as a service. Nah, ini mengutamakan tampilan-tampilan yang gampang, menu-menu yang mudah. Jadi user experience diperhatikan betul. Misalnya nih, kalian menggunakan Canva. Canva itu kan sangat mudahnya sehingga kalian bisa menggunakan yang awam sekalipun itu nggak usah pakai manual, dia bisa. Nah, tren sekarang itu adalah aplikasi-aplikasi yang berbasis UX, user experience yang dibangun. Artinya apa? Artinya software itu memahami perilaku si user sehingga dia tidak usah setting macam-macam. User merasa begitu masuk itu sudah akrab dan bisa langsung pakai aja. Bayangkan dulu komputer ketika beli itu manualnya bisa setumpuk buku segini. Sekarang tanpa manual sama sekali. Saya beli handphone pertama kali, bukunya itu gede-gede, double dua. Yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada yang technical reference, ada yang user manual. Itu selalu disediakan sehingga boxnya gede-gede. Sekarang beli handphone nggak usah pakai box aja kita udah langsung bisa mempelajari. Karena apa? Karena mengutamakan user experience. Dulu kita nggak ngerti cuma tombol doang, sekarang sudah pakai layar yang touchscreen. Nah, contoh SAS adalah misalnya aplikasi yang kita gunakan untuk meeting pakai Google Meet. Misalnya menggunakan Office, misalnya menggunakan Zoho. Ya, aplikasi-aplikasi Drive, Google Doc. Apa keuntungannya? Keuntungannya kita kan nggak usah repot-repot untuk menginstal. Yang kedua, kita nggak usah repot-repot untuk mengupgrade versi yang terbaru. Kalau dulu install aplikasi di komputer, begitu ada patch, begitu ada rilis baru, maka kita langsung melakukan proses upgrade. Nah, ini tidak. Semuanya sudah dilakukan oleh perusahaan yang menyediakan layanan tersebut. Beda menu, tambah menu, makin kaya fitur, makin mudah, harga tiba-tiba menjadi lebih murah, itu semuanya bisa dilakukan dengan kita langsung merasakan dampaknya tanpa kita melakukan setting macam-macam. Coba perhatikan unsur lain, misalnya kita kan sudah akrab ya kalau di ujian itu menggunakan Google Apps for Education atau Google Sheet for Education miliknya Unjani. Artinya apa? Artinya kalian disediakan satu fasilitas berbasis email tapi di dalamnya ada Drive, di mana di dalam Drive itu kalian bisa pecah lagi, di situ bisa ada Google Dokumen, kemudian Google Sheet, kemudian Google Slide untuk tampilan, bahkan ke formulir itu yang biasa kita gunakan. Classroom yang kita gunakan juga berbasisnya adalah Google. Nah, Classroom tiba-tiba kemarin itu ada fitur baru. Ternyata kalau dulu semester yang lalu nih, saya menggunakan Google Classroom itu masih harus membuat link untuk Google Meet. Tapi sekarang sudah integrasi jadi satu di dalam apa itu Google Classroom. Tinggal kita create link di situ, nanti siswa atau mahasiswa itu langsung menemukan link untuk komunikasi secara langsung dengan menggunakan Google Meet. Nah, dulu juga sulit Google Classroom itu bisa mengadopsi nilai, tapi sekarang gradebook-nya aja sudah sedemikian enaknya. Dan bahkan ada beberapa satu diskusi yang saya sampaikan, kalau bikin aplikasi untuk learning itu cobalah belajar dari Google Classroom, karena begitu mudahnya. Orang nggak perlu belajar neko-neko, fiturnya nggak usah kaya-kaya, nggak masalah. Yang penting kebutuhan dasarnya terpenuhi, itu udah lebih dari cukup. Karena apa? Karena Google Classroom itu digunakan dengan disparitas yang lebar, dari guru TK sampai profesor itu menggunakan semuanya, dan itu harus bisa mewadahi kepentingan-kepentingan mereka. Ini belum pernah kita temukan Google Classroom untuk profesor. Mungkin nanti suatu saat akan ada yang menggunakan cluster seperti itu, karena seperti saya membutuhkan sebenarnya tools-tools lain. Lalu integrasi dengan absensi sekarang ini belum ada untuk di Google Classroom. Tapi saya ternyata bisa ngakalin itu dengan Google Form yang saya integrasi di dalam Google Classroom. Nah, itu fitur yang sebelumnya tidak ada, begitu saya masuk saya praktik aja. Oh, ternyata ada yang baru. Bayangkan kalau komputer kita
biasanya harus upgrade gitu ya. Biasanya harus memasang versi terbarunya. Nah, itu biasanya kadang-kadang terkena lisensi macam-macam. Nah, kalau SaaS ini kebanyakan menggunakan plan kalau kita mau menyewa. Saya sebagai user misalnya, user umum, Gmail umum, itu kapasitasnya cuma 15 giga. Tapi kalau saya pengen upgrade plan, saya bisa pilih yang mana tuh yang saya pilih. Apakah emailnya yang gede atau drive-nya yang gede, atau apakah fasilitasnya yang bisa ditambah di situ misalnya. Karena kalau kita bicara tentang Google Sheet for Education, itu juga berkaitan dengan Google Meet. Nah, Google Meet-nya masuk plan yang mana nih? Kalau kalian menggunakan plan yang gratisan, itu jumlah menitnya nggak banyak. Kita menggunakan, makanya kalian kita paksa untuk menggunakan akunnya Unjani agar kita mendapatkan fasilitas yang lebih memadai untuk proses-proses belajar. So juga terkenal, kemudian Office ini miliknya Microsoft, dan ini ada Office 365 yang populer juga. Bentuk tampilannya relatif mengikuti tampilan Word pada umumnya. Nah, salah satu hal yang enak di sini adalah kita gampang sekali share dokumen untuk kolaboratif yang tidak pernah ditemukan secara mudah di dalam aplikasi-aplikasi offline. Ya bolehlah kita mengerjakan pembagian tugas untuk misalnya menulis buku bab 1 siapa, bab 2 siapa. Tapi itu namanya bukan keroyokan, bekerja sendiri-sendiri nanti kemudian dikompilasi. Nah, kalau kita kerja keroyokan dengan menggunakan Google Doc, masing-masing bisa kasih komentar di situ. Masing-masing bisa melakukan editing di situ. Nah, ini yang tidak pernah ditemukan pada software-software yang non-cloud. Materi yang terakhir yaitu Business Process as a Service atau BPaaS, merupakan bentuk cloud service model yang dibangun berdasarkan segala tipe bisnis proses horizontal maupun vertikal. Horizontal itu berarti dia scalable-nya horizontal, artinya misalnya menambah luas pasar dan sebagainya, dia membuka cabang baru, itu namanya horizontal. Tapi juga vertikal itu misalnya struktur organisasinya berubah, jadi lebih dalam, jadi lebih kompleks. Nah, itu namanya vertikal ke atas. Level abstraksi BPaaS merupakan yang paling tinggi dari IaaS, PaaS dan SaaS. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini level of abstraction-nya, yang paling bawah itu adalah infrastruktur. Jadi tidak mungkin kalau kita ada software as a service itu tidak melibatkan infrastruktur. Software secanggih apapun pasti butuh komputer, gitu kan. Nah, di atasnya infrastruktur as a service adalah platform as a service. Kemudian ada information as a service, software as a service. Kemudian ada information as a service. Ini agak sama ya dengan ini ya, tapi kadang-kadang ini dihilangkan gitu. Kemudian business process as a service. Nah, sehingga dapat dianggap bahwa BPaaS adalah kombinasi dari semuanya itu. Ya, karena yang paling penting adalah BPaaS itu proses bisnis atau bisnis proses. Nah, vertical proses, satu proses yang menjadi bagian dari proses atau bisnis model. Horizontal proses, satu proses yang mendukung proses vertikal sebagai yang utama. Kita lihat yang sebelah kanan, ini vertical proses. Bank, ada account management, product, development, marketing, pricing, finance, merger, itu vertikal semuanya. Ya. Kemudian insurance atau asuransi, ada risk assessment, yang itu merupakan beda bagian dengan underwriting. Ya. Kemudian berbeda bagian dengan policy admin, berbeda bagian dengan claim handling, berbeda bagian dengan new product development, dan sebagainya. Kalau healthcare itu beda bagian dengan beberapa bagian ini. Ya, ini apa sih? Anestetik dan estetik mungkin ya. Kemudian radiologi itu berbeda bagian dengan pediatrik, ruangannya aja beda. Ya, paling gampang tuh membedakan adalah ruangan. Kardiologi itu yang urusannya ke apa, kardio. Kemudian psikiatri itu berbeda. Kemudian farmasi, ya, research and development itu berbeda dengan clinical trial. Berbeda dengan production. Ya, R&D itu akan melakukan proses riset, tetapi kemudian hasil riset itu harus di trial dulu, seperti bikin vaksin,
itu nggak bisa serta-merta kemudian dia akan keluar sertifikat vaksinnya. Dia harus melakukan proses trial dulu. Divaksin orangnya gimana? Pertama kali lewat menggunakan binatang dulu, biasanya pakai kelinci percobaan. Setelah itu oke, baru diterapkan ke manusia. Setelah itu oke, nah itu bagian tersendiri yang beda dengan R&D. R&D dia cuma di lab aja gitu. Tapi kalau yang ini sudah ke clinical trial untuk mendapatkan sertifikat. Production beda lagi, kalau sudah lolos clinical trial, maka terjadilah proses produksi farmasi. Marketing beda lagi. Jadi ini sudah beda ruangan, beda manajemen, beda pimpinan, beda suborganisasinya. Government misalnya di pemerintahan ada law and justice, ada defense, taxation, commerce, foreign affair, itu beda-beda. Departemen dalam negeri dengan luar negeri beda. Departemen pendidikan dengan ketenagakerjaan beda ruang. Di situ ada menterinya sendiri-sendiri. Kita coba bedakan yang vertikal dengan horizontal. Ya. Kalau horizontal itu proses legal, hukum, maka di sana dia ngurusin apa saja, kontrak manajemen, due diligence, regulatory compliance. Mungkin nanti di sini ada macam-macam lagi yang diurusi policy legal, tapi semakin lebar dia, semakin lebar. Procurement jadi proses untuk pengadaan barang gitu ya, dari pembelian, stock control, manajemen. Mungkin nanti di sini ada shipping gitu ya. Ya mungkin aja gitu ditambahkan di situ. Tapi kan shipping nggak mungkin ya, procurement masalah. Finance and accounting, ada payroll penggajian, ada auditing, bookkeeping. Kemudian di sini mungkin tambah lagi ya yang kita urusin untuk finance yaitu cashier, bendahara, pembayaran gitu ya. Oke aja sih, boleh. Tapi ini horizontal sifatnya. Jadi memperluas skop pekerjaan pada satu departemen. Itu namanya horizontal. Kalau menambah departemen baru itu namanya vertikal. Dan sebagainya ya. Human resources, employee contract, recruitment, annual holiday, benefit. Mungkin di sini ada macam-macam lagi tambahkan. Kira-kira itu untuk materi yang berkaitan dengan services. Semoga ini makin jelas dan mungkin kita bisa lakukan diskusi pada sesi-sesi meet yang akan kita buka nantinya. Oke, thank you, selamat siang dan kita ketemu pada pertemuan yang ketiga.